Ini kita belajar lagi tentang metode gitu ya teman-teman ya. Melengkapi pembahasan-pembahasan yang sebelumnya gitu tentang metode Smart Money Concept. Metode SMC ya, Smart Money Concept. Karena di grupku aku pribadi ya pakai ini teman-teman. Metodenya pakai Smart Money Concept dan hasilnya sampai hari ini sejauh ini lumayan bagus gitu ya, sering profit lah ya, bukan nggak pernah loss ada, cuma lossnya kecil gitu ya, dan ketutup sama profit yang kita hasilkan gitu. Nah, jadi sebelumnya video sebelumnya kan udah kita bahas ya teman-teman ya, dari pelajaran tentang market structure, zona penting atau key level, dan konfirmasi entry dan cara entry-nya gitu ya. Nah, sekarang kita freshin lagi pemahaman kita biar kita lebih jelas gitu ya tentang metode ini gitu ya. Intinya apa sih gitu ya. Nah, pertama ya, metode SMC itu harus tahu tren gitu ya. Jadi fundamentalnya gitu ya, pertamanya, dasarnya gitu ya, basicnya metode SMC ini kita berangkat dari pemahaman tentang market structure atau tren lah ya. Kita harus tahu trennya dulu. Tren market. Nah, tren market ini kita taunya dari strukturnya, struktur market atau market structure gitu ya. Market structure, struktur market. Nah, baru kita identifikasi zona pentingnya. Zona penting di dalam trennya ini gitu ya, teman-teman ya. Terus yang ketiga, baru kita entry-nya. Gimana? Ya, entry-nya. Nah, ini yang akan kita bahas di blueprint-nya teman-teman ya. Kita bikin blueprint dari Smart Money Concept ini. Gimana sih yang sering aku pakai gitu ya dalam menganalisa market gitu. Nah, pertama teman-teman, ketika kondisi market sedang uptrend ya, uptrend atau tren naik, kita mau entry ketika market koreksi. Entry setelah koreksi. Jadi jangan entry pas di perjalanan impulsifnya gitu ya. Kan kita tahu kan pergerakan market itu ada dua kan. Impulsif, udah kita bahas kemarin ya, pergerakan impulsif. Kedua, pergerakan korektif. Nah, misal ya, ada tren kayak gini teman-teman. Tren bullish nih. Pergerakan naik. Jadi ini low pertama gitu ya. Nah, di sini ternyata dia turun. Nih high-nya. Nah, turun sampai level tertentu. Di area-area ini kita mau cari area pentingnya. Sistem kita, cara trading kita gitu ya, kita nunggu di area penting. Yang pertama FVG. Di sini harus ada FVG. Di bawah FVG biasanya ada lagi yang namanya order block gitu. Baru kita bisa juga kombinasikan dengan Fibonacci, Fibo, Golden Ratio, Fibonacci, Fibo, gitu ya. Jadi kita bisa tarik tuh. Nanti aku contohin di chat gitu. Nah, baru kita entry buy di area ini, teman-teman. Entry buy-nya di area ini. Gitu. Entry di sini. Buy. Nah, misal potensi marketnya lanjut naik tuh. Nah, jadi kita ikutin pergerakan ini setelah koreksi. Dia kan potensinya ketika market masih kuat naik kan, potensinya bikin boss kan di sini. Jadi kita posisi entry kita tuh di sini teman-teman. Buy-nya. Bukan di area ini, bukan di area ini. Atau di area ini bukan. Terlalu nanggung kalau di sini. Biarkan ya. Kalau udah di posisi ini, biarin marketnya naik dulu. Nah, misal udah nggak kuat naik, dia pasti turun kan. Nah, setelah turun ini kita identifikasi di bawah sini, baru kita hajar ikutin pergerakan naiknya. Nah, misal di sini dia turun lagi gitu ya, ngebentuk higher high lagi, turun lagi. Nah, jadi kita identifikasi di sini ada FVG, kedua ada order block,
Nah, untuk lebih presisinya kita cari pakai yang namanya Fibonacci gitu ya. Baru kita nemu nih misal di sini. Nah, baru kita entry di sini. Buy. Ikuti pergerakan yang naiknya lagi. Di sini bikin boss lagi. Gitu. Kalau blueprint bearish, teman-teman. Jadi kita entry-nya itu setelah koreksi gitu ya. Misal market downtrend nih. Downtrend. Nah, dia balik ke atas koreksi. Kita tunggu aja boss ya. Ada pergerakan sini dia break low-nya gitu, bikin boss misalkan. Nah, dia ternyata jebol lagi nih. Oke, terkonfirmasi dia bikin boss kan di sini kan. Di sini kan high ya. Di sini lower high, di sini lower low gitu ya. Nah, dia potensinya ketika balik ke area ini dia bikin lower high baru gitu, teman-teman. Karena marketnya masih turun gitu ya, dikonfirmasi oleh boss ini gitu ya, nembus low terakhirnya ini, dia bikin break di sini kan. Nah, potensi yang sekarang dia akan break lagi di sini gitu. Jadi kita identifikasi area-area penting yang ada di sini, FVG misalkan, FVG, dan di sini ada order block, baru kita entry di sini teman-teman, untuk kita ikutin pergerakannya. Jadi posisi ini tempat entry kita, entry sell, TP di sini. Nah, jadi kayak gitu ya konsepnya ya. Blueprintnya kayak gini, teman-teman. Jadi jangan bingung. Sekarang kita masuk ke chartnya. Kita masuk di MetaTrader langsung ya. Sama nanti kita coba di menu yang tampilan yang replay market gitu ya. Nah, ini kebetulan entry yang tadi teman-teman ya, yang video pertama, yang langkah awal menjadi mulai trading forex ya. Ini udah turun nih teman-teman. Bitcoinnya udah drop ya sesuai analisa kita gitu ya. Running profit 4 dolar. Nah gitu. Oke, kita coba buka market lain ya teman-teman ya. Coba di XAU misalkan. Kita analisa pakai multiple time frame. Kita cek dulu strukturnya di H4. Tapi ini udah market jadi teman-teman. Jadi kayak pasti kalian mikirnya adalah gampang, wong market udah kelar gitu ya, udah bergerak. Ya gampang, semua orang bisa nganalisa udah terjadi gitu ya. Ya, tapi ini kan cuma contoh doang, teman-teman. History trade kita ya ada, tinggal kalian cek aja di grup gitu ya. Nah, coba dari bagian mana ya? Kita ke H1 aja, teman-teman. Di bagian-bagian ini, kita cari yang market yang normal gitu ya. Sebentar. Nah, dari sini teman-teman. Dari level ini ya, kita gambar dulu strukturnya. Ini kan kenaikan ya. Dia koreksi. Oke, biarin aja gitu ya. Di sini dia bikin brick structure. Nah, di sini kan dia bikin boss kan. Bentar. Nah, di sini bikin boss kan dia kan. Naik lagi di sini. Brick gitu ya. Dia potensinya naik swing gitu sampai brick. Nah, jadi ketika kita melihat ada brick structure kayak gini, kita langsung menyimpulkan bahwa market masih kuat naiknya gitu ya. Tinggal kita tunggu dia penurunannya lagi gitu ya. Nah, di sini dia nggak kuat nih teman-teman, ternyata nggak kuat naik lagi, ternyata di sini dia turun. Nah, sebelum dia nyampe ke area yang ini gitu ya, sebelum dia lanjut naik lagi, kita udah identifikasi duluan gitu potensi-potensi dia bisa mantul lagi. Jadi kita cari tahu area penting yang ada di bawah sini gitu ya. Itu caranya, cara menganalisa pakai metode SMC. Kita misal cek dari H2 dulu gitu ya. Duh, marketnya jauh lagi. Ada apa kira-kira di area ini gitu ya teman-teman ya. Mana dah? Tadi dari sebentar. Nah, jadi kita identifikasi di area ini ada apa nih?
kok dia bisa mantul lagi kan. Kita mau cari tahu area yang bisa dia balik naik lagi, karena dia udah break of structure, jadi turunnya ini cuma pergerakan korektif gitu ya, sebelum dia lanjut naik lagi. Makanya kita cari posisi entry di area ini. Oke, pertama kita identifikasi di sini dia kan resisten nih di sini teman-teman. Kita tarik dari resisten ini ya, dari high-nya ini ke kanan terus. Nah, dia posisi ini, area ini disebut resisten become support. Kita dapat nih key level pertama. Oke, selain itu apa lagi gitu ya? Coba cek di H4 misalkan. Di H4, oh di sini ternyata ada order block teman-teman. Agak ke bawah tapi. Nah, selain itu kita coba cek di H1 tadi. Di H1, oh oke, order block H4-nya tadi kita kecilin teman-teman. Kita menemukan order block yang lebih bagus di M30 ya. Ini ya teman-teman ya. Ini kita hapus aja dulu. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini nih. Nah, jadi kita marking yang ini. Kita tandain. Lah, langkah kita selanjutnya, tugas kita menunggu harga masuk ke area ini. Gitu ya. Baru kita cari konfirmasi apakah dia udah mau lanjut naik di sini atau dia masih ngambil ke area order block yang agak ke bawah ini gitu ya. Kita cek di time frame 30 menit. Gitu. 30 menit kita cek teman-teman. Nah, ternyata setelah masuk ke area penting ini ada candle yang namanya morning star gitu ya. Agak nggak kelihatan sih di sini. Coba kita cek M15, tapi jauh banget teman-teman. Kalau M15 kita gesernya jauh. Nah, ini ya. Candle engulfing malah di sini. Di sini muncul engulfing. Ya, teman-teman ya. Candle merah ini di break oleh candle yang bullish yang ini, yang selanjutnya. Terus sampai 3 candle muncul gitu ya. Kita bisa entry di mana? Kita tunggu dia turun lagi gitu ya. Di sini kan ada pergerakan turun lagi nih. Candle perlawanan gitu ya. Candle perlawanan muncul candle bullish lagi, baru kita bisa entry di situ. Jadi di sini entry kita. SL-nya di area ini, teman-teman. Nah, kita ngambil take profit di mana? Di sini. High terakhirnya. Nah, di situ ya. Jadi kita profit, teman-teman. Selanjutnya dia ternyata masih lanjut naik kan. Nah, dari sini dia udah bikin structure kayak gini kan. Dia udah bos ini turun ya, naik lagi kan, dia bikin bos lagi kan. Ping kayak gitu kan. Dia break lagi di sini. Dia bikin bos lagi di area ini. Nah, agak miring ya di situ. Nah, setelah itu dia kan turun nih di sini. Nah, maka tugas kita nunggu di area bawah. Dari sini kita bisa lakukan tarik Fibo gitu ya. Oh ya, yang tadi nggak ini teman-teman, dibantu tarik Fibo dari bawah ini ya. Kita cari tahu area equilibrium sampai area OTE-nya. Nah, jadi kita bisa entry di area ini teman-teman. Di area-area ini. Area ini equilibrium sesuaikan sama zona penting sebelah kirinya. Kalau di equilibrium ini nggak ada key level kayak gini, resisten become support, ya udah kita tunggu agak di bawah di area OTE ya. Yang aku tulisin OTE ini. Kita tinggal nunggu di sini teman-teman. Nah, di OTE ini ada order block kan kebetulan. Cuma ternyata marketnya strong, uptrendnya strong gitu ya. Ternyata nggak nyampe sampai sini. Dia di sini langsung di area equilibrium langsung terbang lagi. Kadang market tuh sampai di OTE gitu. Coba contoh yang ini ya. Yang kedua ya. Yang ini kita tarik dari ini kan menjadi low yang baru kan. Di sini kan sorry. Di sini kan higher high, higher low. Di sini higher high, higher low yang baru. Jadi gambarnya kayak gini kan. Gambar lagi kayak gini.
naik ya, turun. Nah, dia kan udah break nih, spring gitu. Jadi kita mau cari tahu turunnya kira-kira sampai mana gitu. Pertama kita tarik Fibonacci dari low terakhir ya, low yang baru sampai ke high yang baru. Nah, kita bisa tandain nih di area OTE-nya teman-teman. TE gitu. Hapus. Nah, jadi dia turun kan ke sini. Nah, baru selain OTE kita harus punya data confluent lagi gitu ya. Buat tambahan biar kita yakin entry di situ gitu ya, teman-teman ya. Bisa dari candle-nya. Di time frame yang lebih kecil kita perhatikan candle-nya. Selain itu, ini kan OTE tadi. Nah, di sini ada, perhatikan teman-teman, kita hapus dulu panahnya yang ini. Singkirin dulu. Di area ini ada yang namanya order block nih. Nah, candle yang eh, candle merah kecil terus disusul sama candle bullish yang volumenya besar gitu. Jadi dia ada pergerakan di sini, ada pergerakan order buy yang numpuk di sini. Nah, kita marking di sini teman-teman. Nah, pas ya, pas banget nih market. Masuk langsung terbang gitu ya. Cuman kita kan selalu harus hati-hati gitu ya. Kalau nggak ada konfirmasi tambahan, jangan entry. Ya kalau dia respect di sini, kalau ternyata tembus, ya udah entry kita SL. Nah, kita tunggu candle konfirmasinya. Nah, di sini teman-teman udah ada engulfing lagi nih. Ya, ini kan engulfing. Nah, entry kita di mana? Entry kita setelah closing candle-nya ini. Atau bisa nunggu dia retest. Cuman kalau nggak retest kan kita ketinggalan momentum. Jadi kita bisa entry langsung di habis closing candle yang hijau yang pertama ini, muncul candle baru kita bisa entry. SL-nya di low terakhir. Atau di sinilah bisa take profit kita ambil di high-nya teman-teman. Karena kalau dia trennya kuat, dia kan potensi bikin boss baru kan. Jadi gitu. Itu contoh yang bullish ya. Kalau contoh yang bearish kita cari caranya. Bearish di mana ya? Bearish ya. Nah, misal di sini nih, teman-teman. Sebentar, kita cari lagi. Susah yang SAU bearishnya. Kita cari market lain aja ya, contoh. Euro USD misalkan. Bentar, kita geser-geser dulu. Cek di H4, H2. Yang bearish mana ya? Yang bagus buat contoh gitu ya. Nah, aduh, balik lagi teman-teman. Nah, misal di sini nih teman-teman. Nah, yang ini ya. Nah, ini kan bearish kuat nih dari sini. Sampai bawah kan turun kan. Nah, sebelum ini kan udah terjadi kan, makanya kita gambar garis gampang kayak gitu kan. Misal posisi market masih di area ini. Kita kan udah belajar market structure ya, teman-teman ya. Dari posisi ini. Posisi dia di sini gitu ya. Ini kan masih trend bullish, dia koreksi. Nah, sekalian langsung contohin sama yang tadi ya, teman-teman ya. Kita pakai Fibonacci gitu. Dari area ini gitu ya. Low sampai high-nya. Pas di OTE dia mantul. Kebetulan juga di sini ada order block nih, kecil. Ya, situ. Jadi markingnya langsung sama OTE aja. Entry di sini naik. Ya, entry TP di sini. Profit teman-teman. SL-nya di sini misalkan, di bawah zonanya. Udah profit kita. Nah, kita ini ya, mau contohnya yang bearish ya. Dari sini kan dia naik terus kan, naik, dia bikin high lagi, naik lagi gitu ya. Nah, ternyata dari area ini dia udah nggak kuat teman-teman. Sambil kita gambar trendline-nya ya, trendline bullish-nya ya. Bullish trendnya kan
dia dari area ini kan. Nah, kita gambarin aja ini. Hubungkan low-nya ini ya. Low yang area ini kan low-nya kesentuh kan. Jadi kita hubungkan cara narik garis trendline kayak gitu ya. Cari area yang banyak kesentuh. Jangan jangan di sini teman-teman. Nah, ini kan enggak apa ya? Yang ini area ini enggak kesentuh kan. Kita dari area ini hubungkan. Yang banyak kesentuh itu area yang bagus gitu ya. Udah bener narik trendline-nya berarti. Nah, di sini kita tunggu kan. Oh, ternyata drop nih, teman-teman. Sebenarnya kita bisa entry buy juga di area ini. Kita tarik Fibo ya sampai high-nya. Nah, pas di OTE ya, kita hapus aja dulu panahnya yang ini. Atau kayak gini aja. Nah, di area ini kan ada ini order block ya. Sekalian tadi OTE kan. Dari low ini kita tarik ke atas. Tuh, pas di OTE terbang gitu ya. Ternyata trennya nggak kuat naiknya. Kalau kita buy di sini misalkan teman-teman, SL kita di sini. Kita kan berharap dia bikin bos ke atas kan. Jadi TP-nya di sini misalkan. Ternyata nggak nyampe TP malah dia balik nyentuh SL kita. Tahu kalau kita pasang SL plus ya udah profit kita kecil gitu ya. Nggak sampai dapat take profit maksimum. Nah, dari sini kita tahu kan bahwa ini udah shifting. Jadi tugas kita tinggal nunggu change of character teman-teman. Nah, change of karakternya di mana? Change of karakternya kan di sini nih. Ya. Dia bikin low kan. Dia mau naik lagi kan tadi ceritanya cuma nggak kuat. Nah, ya. Di sini dia kan mau naik lagi nih ceritanya. Nah, ternyata nggak kuat. Ketahan di area ini. Kebetulan di sini ada area FVG, teman-teman. Ada FVG, ada order block di sini. Tapi kan kita nggak, sebelumnya itu kan kita nggak mengidentifikasi tren side bearish-nya kan, karena kita dari bawah entry ini mengikuti momentum yang naiknya. Ternyata kita nggak dapat sampai dia bikin bos baru gitu ya. Market berakhir di sini, tren bullishnya berakhir di sini. Dia ketahan di FVG dan order block dia drop ke bawah gitu ya. Gagal bikin bos baru. Nah, setelah turun dia sampai break ini teman-teman. Nah, break level low-nya ini. Jadi di area ini yang disebut dengan change of character. Nah, ketika udah tahu di sini area change of character ya udah kita tinggal nunggu teman-teman. Kita nggak boleh melakukan sell dulu di area ini. Karena kita nggak tahu kan dia turun sampai jauh atau balik lagi ke atas. Langkah kita yang paling aman tinggal nunggu dia balik lagi ke atas, koreksi. Dia kan turun sampai sini nih. Nah, tunggu pergerakan naiknya lagi. Nah, kayak gininya teman-teman. Dia retest ke trendline gitu ya. Sama kita bisa tarik Fibo dari high ini ke low-nya ini gitu ya. Nah, kita marking, kita hapus aja dulu ininya. Fibonya tadi hapus dulu, kita coba ini sembunyiin dulu ya. Nah, dari sini kita bisa gambar trendline teman-teman. Ini kan udah ketahan nih ya. Coba tarik trendline gitu ya di area ini. Sekalian kita coba cek nih di H4 misalkan. Nah, di area ini kan H4 kan ada FVG nih teman-teman yang besar di sini. Nah, ya, di situ ada area FVG, Fair Value Gap. Sekalian kita tarik Fibo misalkan. Tarik Fibo dari sini sampai low-nya ini kan. Oh, ternyata kita tahu area OTE-nya, area Golden Ratio Fibo. Marking juga di area ini gitu ya. Setelah itu kita coba balik ke M30 tadi buat lihat konfirmasi candle-nya. Mana nih? Nah, satu aja, jauh teman-teman. Nah, di sini ya. Jadi kita bisa entry di mana, teman? Kita kan udah tahu ada FVG di sini dan trennya udah bikin change of character kan. Trennya ini kan udah bikin change of character kan. Nah, yang ini ya. Nah, kita bisa entry dia setelah ini kan muncul nih di sini nih, candle bearish engulfing. Ya.
dia di retest teman-teman, turun, retest lagi. Nah, baru kita entry sell. Atau cara yang pertama, itu cara yang kedua sebenarnya, nunggu retest lagi. Cara pertama kita bisa langsung entry, dia kan closing candle bearish ya, bearish engulfing, langsung entry di closing candlenya ini. SL-nya dia di sini teman-teman. Entry di sini, SL-nya di atas high-nya ini ya, high terakhirnya. Jadi sekitar berapa? 30 pip. Take profit di low terakhirnya ini. Ya udah, kita dapat nih, teman-teman. Ternyata marketnya masih turun kenceng. Tapi ya udah, kita dapat profit di sini udah banyak juga kan. Jadi kayak gitu ya cara mappingnya buat metode SMC gitu ya. Tinggal kita nunggu boss kalau dia masih posisi strong. Kalau dia bikin kenaikan terus gitu ya, tinggal nunggu boss, cari area penting. Kalau dia bearish, tinggal nunggu boss ke bawah gitu ya, tunggu koreksinya. Atau kalau dia bikin change of karakter kayak ini ya tinggal nunggu juga. Kita kan di sini udah tahu nih, ini kan change of karakternya. Tinggal nunggu market balik lagi. Dia kan turun, balik, bikin lower high kan. Lower high baru bisa kita entry sell situ untuk mengikuti pergerakan yang turunnya. Sama kayak yang tadi ya, yang aku bikin blueprintnya kan. Mana dah? Sini. Nah, sama kan kayak gini teman-teman. Nah, gini ya. Jadi caranya kayak gitu teman-teman. Kita entry di area-area ini. Kalau kalau lagi bearish gitu ya. Kita nunggu konfirmasi zona yang ada di sini gitu ya. Dan nunggu konfirmasi candle yang setelah dia masuk ke sini kan pasti muncul candle konfirmasi tuh. Baru kita entry sell kalau ada tanda-tanda rejection gitu ya. Dan setelah bikin boss baru, dia tinggal nunggu balik lagi ke atas, cari zona penting di sini, baru kita bisa entry sell. Kalau marketnya naik gitu ya, bullish, kita tinggal nunggu dia bikin boss, turun, cari area penting di sini, baru kita bisa entry buy kalau ada konfirmasinya. Jadi nggak perlu bingung teman-teman. Aku ulangin kan, di sini kan misal naik, nah naik, bikin boss, swing gitu. Di sini kan udah boss nih. Setelah boss ini penanda pertama bahwa market masih lanjut naik teman-teman. Jadi turunnya ini cuma koreksi, tinggal cari area FVG, marking juga OB gitu ya. Sama kita bisa tarik Fibo dari sini. Tarik Fibonacci. Set misalkan. Ketemu nih angka-angkanya. Angka-angka 0,618 sampai 0,786. Nah, kita udah tahu gitu ya. Kita bisa entry di sini. Entry buy di sini. Buy. Buat ngikut pergerakan naiknya lagi. Nah, kayak gini. TP kita di sini, teman-teman. Kalau sell, kita tinggal nunggu dia bikin boss kan, swing gitu. Dia boss di sini. Tunggu dia identifikasi area FVG, area OB. Nah, balik ke sini kita bisa entry sell. Sell di sini. Sell set gitu ya di level ini. TP di sini, teman-teman. SL kita di area ini. Begitu. Kalau pergantian tren gitu ya. Nah, sama kayak tadi. Bullish ternyata ganti ke bearish gitu ya. Di sini udah cok kan. CHOCH. Nah, tinggal nunggu balik ke sini, area pentingnya ada di sini, baru kita entry sell lagi buat ngikutin pergerakan turunnya. Kalau naik misalkan, kalau pergantian dari tren turun ke naik gitu ya. Dia kan bikin kayak gini, bos. Nah, di sini berarti level high terakhir. Kalau ini di break jadi CHOCH. Di sini masih bos. Oh, ternyata market naik, teman-teman. Gua hapus yang ini. Nah, marketnya naik nih. Naik swing gitu ya, bikin change of karakter. Tinggal nunggu dia balik ke posisi bawah lagi. Ke area diskon lah namanya. Di sini kita identifikasi FVG, OB gitu ya. Baru kita bidik buy. TP di sini. SL di sini.
kita buy di sini, buy di level ini, buy swing gitu. Jadi restore rate kita gede teman-teman, RL-nya tuh bisa 1:3 atau bisa juga 1:4 karena SL kita di sini kan, entry kita di sini, TP kita jauh. Jadi sekalipun SL 2 kali atau 3 kali bisa ketutup sama entry yang satu kali entry yang profit gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk contoh yang apa namanya market yang kita replay nanti di video selanjutnya karena durasinya udah kepanjangan. Oke, itu aja. Semoga ilmunya bisa dipelajari dan bisa bermanfaat.